Halo, welcome to Management Podcast. Wadah pembahasan informatif seputar topik dan isu-isu terkini. Bareng aku Orel. Dan aku Dava Asyari. And by the way, gimana nih kabarnya para pendengar-pendengar kita saat ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Ya, karena ya sekarang juga masih pandemi, ya jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Oh iya, bagi semua yang sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya, jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya. Welcome and enjoy. Halo semuanya, kembali lagi di Management Podcast. By the way, gimana nih ujian tengah semesternya? Semoga semua ujiannya dilancarkan dan diberi nilai sesuai dengan kemampuan kalian. Dan semoga juga memuaskan ya. Amin. Amin. Oh iya nih, bagaimana nih kabarnya Orel? Baik-baik aja kan? Ya, baik Mas. Dari Mas Dava, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik aja. Namun aku ada sedikit cerita nih, tapi mungkin rada gibah ya. Jadi itu tetanggaku ini punya anak, tapi dia sekarang udah kelas 3 SMA sih. Tapi sekarang dia udah jarang kelihatan deh, nggak kayak dulu. Dulu tuh orangnya tuh periang, terus sering main di depan rumah. Namun sekarang dia makin jadi murung gitu sih, nggak bisa bersosialisasi. Komunikasi pun ketemu sama aku juga orangnya takut-takutan gitu. Jadi kayak seram aja sih. Terus katanya ya, karena ibunya itu pengen masuk di kampus negeri, maksudnya anaknya itu mau masuk di kampus negeri, si A ini, anggap aja si A ini kayak merasa merenung, terus kayak murung, komunikasi pun juga nggak bisa. Padahal ya dulu tuh orangnya tuh asik, bersosialisasi, terus kayak ya easy going aja sih orangnya. Tapi sekarang kayak memprihatinkan gitu kondisinya. Kenapa ya? Aku kayak sedikit takut aja sih sama si A ini sih. Menurut kamu gimana nih? Ya, kurang tahu ya saya Mas. Tapi ya kalau dari cerita Mas Dava itu ya juga kasihan juga ya ke anak si A tersebut. Ya dari ceritanya Mas Dava ini sesuai sih dengan tema yang bakal dibahas nanti. Tahu gak nih temanya apa? Oh iya, temanya sekarang yaitu adalah Tiger Parenting. Ini bakalan sangat menarik banget sih, soalnya banyak dari isu-isu sekarang ini parenting, terus sama strict parenting mungkin, banyak-banyak, mungkin banyak-banyak isu lah yang tentang pola-pola pengasuhan atau pendidikan seorang anak itu yang salah gitu. Ya betul tuh Sebelumnya, kata Mas Dava. Itu sebelumnya ya aku mau nih, eh, kita tuh nggak berdua aja loh sekarang. Podcastnya kita nggak berdua aja nih. Aku penasaran nggak siapa nih orangnya? siapa tuh Mas? Udah penasaran ini aku Mas. Oke. Jadi yang guest star kita ini sekarang itu kita kedatangan dari seorang komunitas keluarga kita. Siapa itu? Mari kita kenalkan, yaitu adalah Ibu Mita. Halo Ibu, apa kabar sebelumnya? Hai semuanya, baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu pernah mendengar nggak sih isu-isu sekarang ini tentang isu-isu soal apa olah pengasuhan parenting yang saat-saat ini sedang dibicarakan oleh banyak-banyak orang, termasuknya itu tiger parenting itu. Ada mungkin ada komentar mungkin karena mengingat ibu merupakan seorang ibu sekarang ya. Langsung saja ibu, bagaimana Oke. fenomena parenting dan tiger parenting ini, bagaimana pendapat ibu sebagai seorang ibu? Nah, jadi kemarin itu kan belum terlalu familiar sih sama Tiger Parenting ini. Justru mungkin baru-baru ini sih sempat-sempat dengar tentang Tiger Parenting. Terus setelah dibaca-baca, cari-cari referensi, ternyata mungkin itu sebenarnya sudah ada di kita.
dari waktu yang lama gitu. Setelah aku cari itu sebenarnya Tiger Parenting ini awalnya dipopulerkan oleh seorang profesor di Universitas Yale namanya Amy Chua tahun 2011. Jadi beliau itu bikin buku terus mengenalkan Tiger Parenting ini. Beliau bercerita bahwa dengan metode Tiger Parenting ini, anaknya 2 orang itu jadi anak yang berhasil. Gitu. Kalau dari buku yang beliau tulis, Tiger Parenting itu ternyata adalah pola pengasuhan yang sangat keras dan ketat dari orang tuanya. Jadi orang tua itu punya kendali penuh terhadap anak. Anak seperti tidak punya ruang. Tadi kayak ceritanya Dava di awal misalnya tetangganya itu kayaknya jadi susah bersosialisasi. Kalau di Tiger Parenting itu orang tuanya bisa jadi mereka tidak mengizinkan anak-anak untuk bersosialisasi dengan anak lain. Gitu. Jadi mereka dipaksa untuk fokus ke prestasi, entah itu dalam akademik atau prestasi yang lain, misalnya kayak piano gitu ya, dia harus fokusnya sama piano sampai dia ikut kejuaraan, dia harus menang, terus pokoknya mereka itu dituntut untuk memiliki capaian yang tinggi oleh orang tuanya. Gitu. Tapi kalau menurut APA atau American Psychology Association di tahun 2013 itu mereka melakukan riset tentang Tiger Parenting ini, dan ternyata Tiger Parenting ini tidak hanya seperti pola pengasuhan otoriter gitu. Ternyata itu gabungan dari pengasuhan yang keras dan lembut atau mendukung. Jadi yang keras itu bagiannya tadi kayak capaiannya itu harus tinggi. Si anak harus, kalau orang tuanya menetapkan kamu harus juara nasional fisika misalnya, ya dia harus mencapai itu, nggak mau tahu caranya. Dia harus berusaha untuk mencapai itu. Nah, sisi lembutnya atau sisi dukungannya adalah orang tuanya itu berani menyediakan apapun. Jadi kayak les atau apapun yang anak butuhkan demi meraih si goal-nya itu atau capaiannya itu. Itu sih kalau pandangan tentang Tiger Parenting gitu atau definisinya tentang Tiger Parenting. Pernah ini nggak ingat film Karate Kid Oh, pernah yang Ibu. itu judulnya Karate Kid atau apa ya? Yang anaknya Will Smith itu loh, Iya, betul. Karate Kid. anaknya Will Smith ya. Itu kan Betul. ada pemeran anak yang cewek ya. Mm-mm. Nah, kalau kita ingat itu bisa digambarkan seperti itu. Jadi anak perempuan yang cewek itu kan nggak boleh berteman sama si pemeran utamanya itu kan, anak cowok itu kan, dia nyaris nggak punya teman gitu, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak punya teman, kehidupannya cuma disibukkan sekolah, habis itu langsung dijemput ke tempat les, terus nanti dia harus mengikuti apa kompetisi gitu, ya kehidupannya hanya berkutat di itu gitu, tentang prestasinya. Yang lain-lain main game, terus pergi sama teman, punya teman yang banyak atau mencoba hal lain itu nggak ada gitu. Gitu sih Dava sama Aurel. Seperti itu ya Ibu ya. Menurut Ibu itu Tiger Parenting itu penting atau tidak ya? Soalnya kan kebetulan juga kita tinggal di tentunya Indonesia, dan di mana Indonesia itu termasuk negara Asia, dan banyak apa isu-isunya ini Bu. Ternyata tuh Tiger Parenting itu berasal dari negara Asian, di mana Asian parents itu dikenal karena kita orang Asia, dan katanya juga banyak yang takut apa soal apa karena orang Asia itu mempunyai kapabilitas atau potensi yang sangat kuat, sehingga orang-orang tua ini tuh mereka tuh ya karena mendorong mendorong anaknya untuk ya tadi seperti yang diceritakan Ibu tuh tadi, kayak anaknya tuh tidak bisa bersosialisasi, terus habis sekolah itu ya les private, itu kayak sebuah hal yang aslinya itu bisa dilonggarkan sedikit, mungkin bisa diplikasi apa. Namun menurut Ibu sendiri nih,
penting nggak ya diterapkannya tiger parenting? Kalau penting nggak penting itu mungkin balik ke keluarga masing-masing ya. Ada aku setuju tadi yang Dava bicara tentang tiger parenting ini banyak dipraktikkan di kalangan orang-orang Asia. Menurut referensi yang aku baca sih memang demikian. Seperti yang tadi aku awal bilang, mungkin aja itu memang ada gitu di kehidupan kita sehari-hari. Cuman orang-orang Indonesia atau paling enggak di sekitar kita gitu tidak biasa untuk menamai gitu. Aku ikut style parenting ini nih atau aku ikut style parenting itu gitu. Kita terbiasanya mengikuti style parenting orang tua kita gitu. Jadi yang kita tahu dari orang tua apa ya nanti ketika kita dewasa punya anak ya itu yang kita praktekkan gitu. Penting atau enggak ya kembali lagi ke setiap orang tua gitu. Mana yang mereka yakini. Karena memang ada sebagian orang yang merasa bahwa prestasi akademik atau prestasi itu capaian prestasi itu sangat penting diraih oleh anak-anak sebagai pride-nya orang tua, kebanggaan orang tua, ataupun untuk anak di masa depan gitu. Karena anggapannya kalau anak berprestasi itu kan nanti mudah cari kerja, bisa sukses, dan segala macam. Gitu dah. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Mungkin Aurel ada pertanyaan, mungkin tiger parenting ini kayak gimana? Ya, dari penjelasannya Ibu Mita tadi ya, saya sudah dapat tergambarkan lah tiger parenting itu seperti apa. Cuman saya kurang memahami tentang yes, bagaimana sih, seperti apa ciri-ciri tiger parenting itu, Bu. Oke, kalau ciri-ciri tiger parenting itu seperti yang tadi sempat saya sebutkan, itu pengasuhannya itu dipegang kendalinya penuh sama orang tua. Jadi di sini mungkin mirip-mirip sama pola asuh otoriter yang memang kendalinya penuh di orang tua gitu. Jadi benar atau salahnya itu menurut value atau menurut pandangannya orang tua. Anak jadi tidak punya kesempatan untuk memberikan masukan, mengeluarkan idenya, gitu, mengeluarkan pendapatnya. Dan biasanya itu anak-anak dengan orang tua tiger parenting itu tadi dibatasi pergaulannya gitu. Jadi kayak mungkin cuman boleh berteman sama anak-anak yang dikenal orang tuanya atau juga berprestasi gitu. Yang jelas orang tuanya kompetitif juga kan, kompetitif juga. Jadi kalau misalnya ada saingan nih, anaknya ranking 1 biasanya ada saingannya ranking 2 dan mereka selalu atas bawah gitu, ya itu mereka orang tuanya jadi kompetitif sekali dan memaksa bagaimanapun caranya anak harus masuk ke yang paling tinggi, ke capaian yang paling tinggi. Terus yang lagi itu bahwa yang orang tua tiger parenting ini memberikan apapun, dukungan apapun yang diperlukan oleh anak selama itu menunjang mereka untuk berprestasi. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini sih yang dipentingkan oleh orang tuanya itu ya pada akhirnya tujuannya adalah prestasi anak. Jadi kalau misalnya ada dukungan sekalipun, itu tujuannya adalah mendukung anak, memberikan mungkin memberikan apresiasi atau reward gitu ya, supaya tujuan akhirnya nanti anak tetap berprestasi gitu. Jadi headline-nya itu mungkin adalah pada orang tua yang sangat sangat memberikan capaian yang tinggi gitu, capaian tinggi untuk anak. Bagaimanapun caranya anak harus mencapai apa yang diharapkan orang tua, goalnya orang tua. Itu sih biasanya ciri-cirinya. Ya, dari yang dijelaskan Bu Mita itu berarti dari orang tua itu juga memfasilitasi ya, Bu ya? Memberikan fasilitasi. Dan itu ya tadi tujuannya balik lagi supaya anak jadi berprestasi dan bisa mencapai apa yang diharapkan orang tua begitu. Ya, bagus gak sih Bu gitu untuk anak
dengan metode seperti itu. Nggak ya? Kalau menurut kalian gimana? Mungkin nggak? Kalau kalian misalnya punya orang tua yang menerapkan tiger parenting, terus kalian dipaksa untuk tidak memiliki teman gitu, dibatasi pertemanannya, nggak boleh nginep di rumah teman, nggak boleh hangout sama teman-teman, harus belajar les gitu. Gimana menurut kalian? Kalau dari saya sendiri sih sangat terganggu juga ya. Soalnya kan kita sebagai makhluk sosial kan, meskipun orang tua kita kan juga pasti juga makhluk sosial kan, Bu. Jadi kayaknya kalau tidak ada sama sekali komunikasi atau kesempatan dalam bersosialisasi itu jadi kayak susahan sendiri gitu loh, Bu. Jadi batin kita tuh kayak, kita tuh kayak nggak bisa bersosialisasi. Tapi meskipun nilai capaian atau segala hal yang kita udah capai, meskipun setinggi tinggi apapun itu, kalau kita tidak mempunyai relasi atau hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, itu sangat disayangkan. Dan mungkin menurutku sih mungkin bakalan dampak buruknya lebih ke sisi mental ya, Bu. Jadi kayak mental orang tuh kayak bakalan menghadapi dunia yang, karena dunia ini ada pandangan buruk dan pandangan baiknya ya. Jadi mungkin tidak bisa membedakan atau tidak siap untuk menghadapi orang-orang baru gitu, Bu. Mungkin kalau orang sendiri, Ya, baik. Gitu. Ya, kalau dari saya sendiri, ya mungkin ya ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ya, sisi baiknya itu ya seperti yang tadi, dengan metode seperti itu, ya anak itu dapat mendapatkan yang terbaik lah. Dapat mendapatkan ya seperti nilai tertinggi, terus menjadi juara satu. Nah, sisi buruknya ya seperti yang dikatakan Mas Dava tadi, bisa ke mental si anak tersebut. Jadi ya mungkin menurut saya bisa dengan metode itu bisa membuat seorang anak itu menjadi seperti depresi, bosan, terus ya bisa merasakan cemas seperti itu sih. Kalau dari saya. Apa benar Bu seperti itu Bu? Iya, setuju banget sih sama Davas dan Orel gitu. Jadi memang ada dampak positif dan dampak negatifnya pasti ya. Untuk orang-orang yang menerapkan tiger parenting, pasti mereka merasa ini tuh dampaknya positif sekali. Anak-anak saya tuh jadi anak-anak yang disiplin karena jadwalnya teratur. Kemudian mereka juga bisa meraih prestasi gitu. Nggak banyak kayak dimasukin pandangan-pandangan yang mungkin orang tua nggak setuju dari teman-temannya kan. Anak juga merasa kalau misalnya dapat prestasi itu siapa sih yang nggak bangga gitu. Dava sama Aurel pasti juga gitu kan, kalau dapat prestasi itu pasti bangga gitu kan. Nah, iya, tapi benar banget ada dampak-dampak negatif yang bisa jadi itu mempengaruhi sisi psikologisnya anak. Misalnya adalah anak jadi gampang cemas, karena dia dituntut gitu, dia harus selalu jadi yang terbaik. Jadi kalau melakukan kesalahan, dia akan merasa cemas, aduh gimana nih aku nggak bisa meraih ranking 1 gitu. Atau ketika um, misalnya dia ada audisi piano gitu ya, terus dia melakukan kesalahan gitu, dia pasti lebih lebih cemas gitu. Nanti gimana ini orang tuaku gitu. Karena orang tua dengan penganut pola asuh tiger parenting ini, selain mereka menetapkan capaian yang tinggi, ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak ketika capaian itu tidak berhasil. Gitu. Ada hukuman, istilahnya ada hukuman yang ditetapkan orang tua gitu. Itu menjadikan anak cemas gitu. Gimana kalau aku nggak bisa, terus nanti aku dihukum gitu, atau aku mengecewakan orang tuaku, aku akan dimarahi, bla 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 gitu kan. Jadi anaknya jauh lebih cemas, terus kemudian bisa jadi uh, depresi gitu, karena yang dipikirkan ya, dia itu dipikirkan adalah harus ranking 1 atau harus juara 1 atau mencapai harapannya orang tuanya. Padahal sebagai manusia kita pasti kayak uh, pengen punya waktu untuk jeda gitu, berhenti dari segala aktivitas yang membuat kita stres, membuat kita jenuh gitu kan. Kalau Dava sama Orel mungkin kalau mahasiswa ya belajar terus gitu kan, pasti
ini kan jenuh kan, ada suatu masa dia akan merasa jenuh gitu. Nah itu tuh karena dia tidak bisa tidak punya jalan keluar, misalnya hangout sama teman-temannya, itu kan jadi relaksasinya dia juga kan, relaksasi kita gitu, misalnya ketemu orang-orang itu kan kita juga senang gitu. Atau melakukan hobi itu kan mengembalikan lagi tingkat stres kita ke yang normal gitu, nggak terlalu tinggi. Nah itu tadi, seperti itu sih. Mungkin anak-anak ini juga dinilai orang lain menjadi anak-anak yang disiplin, tapi di belakangnya itu anak-anak ini bisa jadi disiplin atau terlihat disiplin hanya karena takut hukuman yang ditetapkan orang tuanya. Misalnya kayak film Karate Kid itu ya. Jadi betul nggak sih? Aku maaf ya kalau misalnya salah, tapi aku ingat scene-nya itu. Jadi si anak perempuan itu kalau ketahuan bolos les, dia akan dihukum gitu kan. Nah, ya seperti itu sih. Sepertinya betul kok Bu, ada scene-nya sepertinya kayaknya. Nah, mungkin setelah kita udah bahas-bahas tiger parenting nih, menurut Bu Mita nih, apakah ada kemungkinan jalan selain dari tiger parenting atau pola pengasuhan alternatif selain tiger parenting? Karena kan dirasa tiger parenting itu sangat buruk ya Bu ya dampaknya. Bisa melalui mental, psikologi anak, dan baik-baik lainnya. Menurut Ibu, apakah ada cara lain untuk mendidik anak atau pola pengasuhan lainnya? Kalau dibilang sangat buruk, aku juga nggak berani bilang itu sangat buruk sih, karena balik lagi, itu kan setiap orang tua punya pandangan sendiri kan tentang uh, pola parenting apa yang sesuai dengan keluarganya. Tapi memang dari para ahli psikologi itu mengatakan bahwa tiger parenting ini lebih banyak dampak buruknya dibanding efek baiknya atau efek positifnya. Kalau pola pengasuhan yang lain itu sebenarnya banyak kali, tapi yang paling paling familiar itu biasanya ada 4. Itu ada authoritarian, otoritatif atau diktator gitu ya, terus habis itu permisif sama neglectful atau acuh. Nah, dari yang 4 ini, mungkin yang paling direkomendasikan adalah pola asuh authoritarian. Jadi orang awam mungkin bisa bilang bahwa ini adalah pola pengasuhan demokratis gitu. Jadi namanya aja demokratis ya. Jadi di sini tuh orang tuanya adalah orang tua yang hangat dan responsif terhadap anak. Jadi tidak memaksakan anak, membuka peluang untuk diskusi, mendengarkan pendapat-pendapatnya anak. Meskipun ada harapan-harapan juga yang perlu dicapai oleh anak gitu. Tapi orang tua di sini tidak sekedar tidak sekedar melihat capaian itu sebagai satu-satunya yang harus diraih, tapi masih mendengarkan atau memperhitungkan kondisi psikologisnya anak, pandangannya anak gitu, kemauannya anak, seperti itu. Jadi anak-anak dengan pola asuh authoritarian ini biasanya anak-anak yang lebih mandiri, kemudian bisa menentukan arah hidupnya gitu ya, dia mau apa dia tahu gitu, dia tahu yang mana yang benar, mana yang salah, dia tahu bahwa setiap perbuatannya itu ada konsekuensinya gitu. Jadi tidak melulu itu hubungannya dengan reward atau punishment ketika dia tidak bisa mencapai harapannya orang tua gitu. Kalau dari banyak itu istilahnya orang-orang yang kompeten menyarankan bahwa pola asuh authoritarian ini yang paling istilahnya paling baik untuk mendukung anak gitu. Meskipun sekali lagi saya harus bilang bahwa pola asuh ini harus disesuaikan sama value-nya keluarga, disesuaikan dengan masing-masing anak, temperamennya anak gitu. Gitu, Dafa sama Orta. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari bisa disimpulkan ya. Ya, kalau dari pembahasan kali ini ya bisa dapat saya simpulkan bahwa tiger parenting ini
eh, memang ada baiknya dan ada buruknya, tapi lebih condong ke banyak dampak buruknya. Dan tidak hanya metode trigger parenting saja yang dapat dilakukan oleh para orang tua. Ya, dengan cara otoriter itu tadi ya lebih baik dan lebih banyak dampak positifnya daripada trigger parenting. Dapat saya simpulkan seperti itu. Mungkin dari Mas Dava mau menambahkan mengenai kesimpulan dari saya. Iya, baik. Mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya dari trigger parenting ini. Namun bisa dikatakan banyak sisi buruknya. Namun kadang juga anak memerlukan kendali seorang orang tua. Benar, Ibu? Ya, jadi Ya, mungkin karena bukan kendali ya, tapi mungkin arahan, difasilitasi oleh orang tua. Nggak sepenuhnya kendali. iya. Nah, karena itu mungkin sebagai orang tua juga sedikit perlu untuk memberikan sentuhan seorang ibu atau ayah. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa trigger parenting itu ada buruk baiknya dan itu bisa dikatakan bisa diterapkan, namun mungkin karena tidak mengisolasi atau mengisolir seseorang atau seseorang anak tersebut itu tidak berkomunikasi, tidak melakukan aktivitas sosial karena kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan komunikasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktu dan memberikan kita wawasan yang sangat benar-benar karena kan banyak kan belakangan ini kan tren-tren itu yang kami dapat atau informasi-informasi yang dari internet ini banyak yang kami terima namun tidak berdasarkan tidak mendengarkan atau tidak mencari lebih lanjut gitu Bu mengenai tiger parenting ini atau hal-hal isu lainnya. Nah, mungkin karena pembahasan kami dan sedikit pembahasan dari Ibu Mita ini dapat memberikan pencerahan yang sangat baik terhadap orang-orang yang memakan isu-isu atau mengolah isu-isu ini secara mentah. Jadi pembelajaran buat kita semua. Aku apresiasi teman-teman di sini, terutama yang cowok-cowok ini ya, yang lagi ngobrol sama aku. Terima kasih karena kalian mau belajar tentang parenting. Karena peran ayah nanti itu sama besarnya dan sama pentingnya dengan peran ibu gitu. Jadi terima kasih kalian sudah mau belajar tentang parenting. Gitu aja Dava dan Orel. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Nah, sama-sama Bu. mungkin karena sudah panjang sekali ya pembahasan kita. Jadi mungkin karena di usia saat ini mungkin membahas isu parenting ini mungkin sangat tidak lazim. Namun sebagai anak-anak muda sekarang saat ini, apa tidak salahnya kan untuk mempelajari hal-hal yang baru atau mungkin tidak lazim saat ini. Nah, mungkin nggak kerasa ya, udah lama banget nih pembahasan kita saat ini ya, Rel ya. Ya, benar sekali, Mas. Ya, nggak kerasa banget sih. Pembahasannya sudah sangat banyak lah. Dan membuka pikiran baru saya terhadap ya parenting ini. Iya, betul. Oke, mungkin semoga teman-teman yang dengerin podcast kita ini bisa mengambil hikmahnya. Betul kan ya, Rel ya? Bisa mengambil hikmahnya dan kesimpulan dari pembahasan podcast kali ini. Oke, makasih semua buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Dan tetap setia ya untuk mendengarkan podcast kami karena ditunggu untuk konten-konten selanjutnya yang sangat menarik. Dan tidak hanya tiga parenting, namun masih banyak isu-isu yang kita akan bahas ke depannya. Jadi tetap stay tune dan subscribe. Atau perlu kalian harus follow IG atau sosial media kami di deskripsi nanti Akal bakal kasih tahu nih. Bakalan apa, jangan lupa untuk follow up terus perkembangan kami. Oke. Ya, makasih juga sama semua teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Ya, salam dari saya, Orel. Dan aku Muhammad Dava Asyari. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. See you and goodbye.